Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Ruang Pilkada. Pemirsa, Pilkada serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Tahapan demi tahapan terus berlangsung, teranyar yakni tanggal 27 hingga 29 Agustus merupakan pendaftaran bakal calon kepala daerah di sejumlah daerah terutama saja pemirsa di Provinsi Banten. Dan seperti apa kesiapan ataupun juga komitmen dari para penyelenggara Pilkada serentak ini khususnya KPU Provinsi Banten. Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber, kita sapa terlebih dahulu Komisioner KPU Provinsi Banten yang merupakan Ketua Divisi SDM dan juga Litbang KPU Banten, Bapak Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, cerah sekali rupanya hari ini. harus Baik, tetap semangat. Harus tetap semangat. Kemudian juga kita undang pengamat politik juga Wakil Ketua ITSMI Banten, Bapak Yanu Setiawan. Assalamualaikum Pak Yanu. Oh, sehat Rili. Makasih. Alhamdulillah sehat juga Pak Yanu. Alhamdulillah. Dan terus sehat dan selalu ceria. Selalu ceria, mengamati dunia perpolitikan di Oh Banten, iya, begitu ya. iya betul. Baik, mengawali diskusi ini saya mau ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak, tahapan Pilkada serentak ini telah berlangsung. Saat ini mungkin Bapak bisa jelaskan, sedang dalam melakukan tahapan apa? Oke, baik. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024, sesungguhnya tahapan Pilkada ini kan sudah dimulai dari bulan Januari 2024 yang lalu, di mana ini berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada di tahun 2024. Nah, di saat ini tahapan yang memang sedang kami lakukan itu ada beberapa tahapan yang secara beririsan atau bersamaan ini sedang kami lakukan. Pertama tentu yang sedang kami lakukan adalah tahapan di mana penyusunan daftar pemilih. KPUKN Kota sudah menyelesaikan proses penyusunan daftar pemilih sementara yang mana pada hari ini sedang kami umumkan di masing-masing desa kelurahan untuk kemudian bisa mendapatkan masukan dari masyarakat terkait dengan daftar pemilih sehingga kemudian daftar pemilih betul-betul bisa berkualitas. Nah, yang kedua selain tahapan penyusunan daftar pemilih, dalam waktu dekat juga ini kita akan melaksanakan proses penerimaan atau pendaftaran calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Nah, ini akan dilaksanakan di tanggal 27, 28 dan 29 Agustus tahun 2024. Nah, selama waktu 3 hari ini tentu KPU sedang nanti akan menerima pendaftaran pasangan calon baik itu untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota tentu menerima calon bupati, wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, kegiatan-kegiatan lain tentunya selain 2 kegiatan yang ada, tentu kegiatan-kegiatan sosialisasi, pendidikan politik ya, pendidikan pemilih itu terus kami lakukan. Tetapi memang yang sedang hangat lah di penyelenggaraan pemilu ini tentu ya persiapan pada penyelenggaraan pendaftaran bakal pasangan calon. Baik. Tahapan yang begitu panjang dari Januari sampai saat ini nanti mungkin 27 November saat pencoblosan berlangsung dan saat itu juga masih terus berlangsung tahapan berikutnya ya. Oh ya, tentu pasca pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 bukan akhir dari proses atau tahapan penyelenggaraan pilkada. Masih ada beberapa tahapan yang harus kami selesaikan. Pertama tentu pasca proses pemungutan dan penghitungan suara itu ada proses rekapitulasi berjenjang yang mulai dilakukan di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat KPU kabupaten kota sampai dengan ke tingkat provinsi. Tentu bagi penyelenggaraan pilkada untuk dalam rangka memilih calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota ini rekapitulasi selesai di tingkat kabupaten kota di KPUKN kota. Tetapi bagi penyelenggaraan dalam rangka memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur, nah tentu ini akan selesai di tingkat KPU provinsi. Yang setelahnya baru kemudian akan dilakukan proses penetapan calon terpilih. Jika kemudian pasca penetapan calon terpilih tidak ada pasangan calon yang melakukan protes, nah, maka kemudian
setelahnya kan baru bisa dilakukan proses pelantikan. Tetapi kalau kemudian masih ada pihak-pihak terutama pasangan calon yang merasa tidak menerima terhadap hasil, kan masih ada ruang untuk kemudian bisa melakukan protes. Salah satunya ya kalau umpama protes terkait dengan selisih hasil kan di Mahkamah Konstitusi. Nah, proses ini tentu nanti akan hasilnya tentu ini kan tergantung dari putusan Mahkamah Konstitusi, dari proses persidangan itu. Apakah kemudian nanti pemohon itu ditolak atau kemudian dikabulkan? Tentu kalau dikabulkan, ini kan apakah kemudian ini nanti putusannya pemungutan suara ulang, ataukah umpama penghitungan suara ulang, atau umpama seperti kemarin penyandingan. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu sekali lagi bahwa setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 itu bukan akhir dari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pilkada, tetapi masih ada rangkaian yang lain yang tadi saya sampaikan. Oke, baik Pak, KPU sudah menyelenggarakan Pilpres dan juga Pileg pada Februari yang lalu. Saat ini dalam tahapan pilkada. Menurut Bapak, apa perbedaan tantangan yang mencolok dari kedua pemilu ini? Sebetulnya secara umum penyelenggaraan pemilu maupun pilkada sebetulnya kan sama lah ya. Ini kan pemilu atau pilkada ini kan arena konflik yang kemudian menjadi legal ya. Karena ini kan sesuatu yang legal. Tetapi dalam persoalan teknis ini sama ya. Bahwa kemudian harus ada badan ad hoc, harus ada kemudian logistik, harus ada kemudian juga kampanye, harus ada calon dan seterusnya, itu secara umum saya pikir sama. Tetapi memang dari sisi lain ada perbedaan. Perbedaannya karena pilkada ini antara calon dengan pemilih itu lebih dekat, atau lebih mungkin bisa kita kategorikan inilah hajatnya lokal, hajatnya daerah, maka memang dari sisi konstelasinya agak berbeda. Karena antara si calon dengan pemilih kan lebih dekat lah ya. Ini kan hajatnya hajat lokal dalam rangka memilih calon gubernur, gubernur dan calon wakil gubernur, termasuk juga calon bupati, wakil bupati serta wali kota dan calon wakil wali kota. Sehingga KPU dalam proses penyelenggaraan pilkada tentu ya harus bisa lebih lebih ekstra lah ya. Lebih ekstra, lebih hati-hati, walaupun ya dalam penyelenggaraan pemilu tentu kita juga kan tidak mengurangi kehati-hatian kita, tidak mengurangi semangat kita dalam penyelenggaraan pemilu. Tetapi karena pilkada ini hajatnya hajat lokal, maka kemudian ya tentu KPU harus lebih berarti tangannya hanya di situ saja sih sebetulnya. Secara teknis yang lain ya sama lah ya, seperti penyelenggaraan baik pemilu maupun juga pilpres maupun juga pileg. Antara calon dengan pemilih yang tadi Bapak bilang lebih dekat mungkin dibandingkan saat pilpres ataupun juga pileg, apakah memungkinkan ini juga akan meningkatkan partisipasi pemilih? Kalau berdasarkan data kami sih sebetulnya antara pileg dengan pilkada terkait dengan partisipasi pemilih, alhamdulillah di Provinsi Banten ini selalu melampaui dari target nasional. Nah, target nasional ini kan di angka 77,50%. Nah, seperti halnya penyelenggaraan pemilu kemarin, rata-rata itu baik pilpresnya maupun juga kemudian pileg, baik itu memilih anggota DPR, DPD maupun DPRD Provinsi Banten, itu di atas 80%. Artinya target partisipasi yang dicanangkan oleh nasional ini dilampaui oleh Provinsi Banten. Termasuk juga di pilkada, saya melihat target partisipasi kita di penyelenggaraan pilkada yang lalu juga cukup bagus lah ya, karena melebihi target nasional. Nah, ini memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Selain memang faktor-faktor dari penyelenggara pemilu sendiri, kemudian juga ada faktor-faktor, ya tidak menutup kemungkinan faktor-faktor dari kandidat. Semakin banyak yang melakukan sosialisasi, semakin banyak pihak-pihak yang melakukan menyebarkan informasi kepada masyarakat, maka akan semakin banyak masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan pilkada itu sendiri. Sehingga kami harapannya ya masyarakat kemudian pada waktunya bisa berbondong-bondong untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Lalu apa komitmen yang dibangun dari KPU, Pak, agar penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan dengan aman, sukses, adil? Tentu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada kita sudah memiliki koridor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kan ada asas dan prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Asasnya ya langsung, umum, bebas, rahasia.
Kemudian ya prinsipnya kan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, proporsional, efektif, efisien. Nah itu yang kemudian menjadi pedoman kita dalam penyelenggaraan pemilu. Tentu KPU atau kami sebagai penyelenggara pemilu di KPU punya komitmen bagaimana kemudian penyelenggaraan pemilu itu pemilu maupun pilkada tentunya ini bisa berdasarkan aturan yang berlaku. Karena ini kan aturan mainnya, maka tidak bisa kemudian KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pilkada keluar daripada aturan yang sudah ditentukan tentu oleh regulasi, baik itu undang-undang, peraturan KPU maupun juga turunannya. Nah, yang kedua selain itu, selain juga mempedomani terhadap regulasi yang ada, tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu ini kan harus netral, harus mandiri, tidak boleh ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang ini akan mencederai terhadap demokrasi di Banten. Maka KPU, kami sebagai penyelenggara pemilu harus punya komitmen yang kuat, yang ini menjadi modal utama kami dalam penyelenggaraan pemilu. Harus punya kemandirian, harus punya integritas, harus punya harus netral. Termasuk juga KPU harus profesional dalam penyelenggaraan pilkada. Sehingga publik ya, masyarakat termasuk juga peserta pemilu ini betul-betul bisa dilayani dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Karena bagi kami, karena ini adalah arena konflik yang disahkan, jangan sampai kemudian KPU ini menjadi problemnya gitu loh. Jangan sampai munculnya itu di kami gitu, di penyelenggara pemilu. Ya, oleh karena itu tentu kami sangat menghindari konflik yang konflik yang muncul di penyelenggara pemilu. Nah, makanya kemudian KPU dalam menyelenggarakan tahapan pilkada, pemilu dan pilkada ini ada aturan main yang sudah ditentukan di dalam undang-undang yang itu harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu, sehingga pemilunya bisa berjalan dengan demokratis. Kemudian juga kepala daerah atau kandidat yang terpilih juga mudah-mudahan ya kandidat yang memang amanah yang sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, saya ke Pak Yanu. Pak Yanu, KPU Provinsi Banten harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku tadi disebutkan oleh Pak Ali Caindal. Apa yang Bapak soroti terkait komitmen dan juga profesionalitas KPU Provinsi Banten ini dalam penyelenggaraan pilkada serentak? Pak, KPU harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku. Apa yang ingin Bapak soroti tentang komitmen dan juga profesionalitas dari KPU ini? Sederhana sebetulnya ya. Jadi komitmen itu kan bersanding dengan integritas. Ya. Jadi semuanya itu sebetulnya adalah wujud dari bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU daerah baik di level provinsi maupun kabupaten kota menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, tertib pada tahapan, kemudian bersikap sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kita ambil contoh begini deh misalnya. Pekerjaan misalnya menyusun daftar pemilih itu kan bukan pekerjaan sederhana ya, melelahkan gitu loh. Kemudian itu dilakukan juga tidak dalam waktu yang singkat. Ini kan membutuhkan energi. Nah, energi ini nanti ketika dia lakukan secara tidak teratur, tidak terpola, tidak sistematik, dia akan menimbulkan titik jenuh, titik lemah. Nah, disitulah ruang kemungkinan terjadinya menurunnya rasa komitmen dan juga integritas. Contoh misalnya yang dalam waktu dekat ini akan dihadapi oleh teman-teman penyelenggara menerima pendaftaran. Ini kan menerima pendaftaran seperti kita menunggu ya, kapan orang mau datang, kan begitu. Nah, pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang paling melelahkan. Misalnya, ini kita ilustrasi ya karena belum terjadi. Misalnya pada tanggal hari pertama penerimaan pendaftaran, teman-teman komisioner sudah menunggu dari pukul 8 pagi misalnya begitu ya. Tapi ternyata belum ada yang datang. Ini kan melelahkan. Nah, kemudian yang terjadi nanti misalnya ada yang mendaftar calon kepala daerah, apakah dia di level kota misalnya calon wali kota, di level kabupaten calon bupati, kan begitu. Nah, siapa nanti komisioner yang menemuinya untuk menerima pendaftaran? Apakah semuanya, apakah cuma 1-2 orang? Nah, ini kan sangat nanti akan dilihat nih, apakah yang bertemu 2 orang itu sama dengan yang bertemu misalnya seluruhnya komisioner lengkap. Kalau di kabupaten kota itu 5 orang, kalau di provinsi itu 7 orang, kan gitu kan. Nah, ini kalau ketemunya cuma 2 orang misalnya, karena yang 5 lain kelelahan menunggu, apakah itu jadi ukuran komitmen?
Kan gitu. Nanti kan akan dibaca oleh publik gitu lah. Wah, ini ada pasangan calon yang ditemui sama 2 orang. Tapi ada juga pasangan calon misalnya yang ditemui oleh 7 orang. Nah, ini kan bisa menimbulkan tafsir dalam persoalan politik. Ini menjadi alat ukur. Nah, tinggal bagaimana teman-teman di penyelenggara ini mengatur komitmen dan integritasnya itu secara terpola dan sistematik. Nah, ini mungkin pesan juga kepada melalui ketua Pak Ali ya gitu ya, dan teman-teman komisioner agar disampaikan juga ke KPU Kabupaten Kota untuk menjaga ini semua gitu loh. Saya punya keyakinan bahwa tidak ada satupun penyelenggara pemilu baik di level provinsi maupun kabupaten kota yang itu bermaksud melakukan kesalahan. Tetapi terkadang energi di dalam melakukan pekerjaan itu kan ya namanya manusia ya, endurance itu kadang-kadang ya nurun gitu kan, sudah nunggu 5 jam nggak ada yang datang capek gitu kan, pergi ke belakang atau melakukan kegiatan yang lain, akhirnya ketika nanti misalnya ada tim pasangan calon yang datang, komisioner nggak siap, akhirnya nanti pernyataannya bahwa nggak punya komitmen. Nah, ini yang berhati-hati. Jadi datangnya peristiwa orang dikatakan tidak komitmen itu bukan karena dia memang tidak melakukan tugas dengan baik, tetapi mungkin karena pola kerja yang tidak diatur dengan maksimal. Nah, ini mungkin perlu kerjasama yang apik ya antara para komisioner dengan teman-teman di sekretariat KPU sehingga agenda untuk menyelenggarakan seluruh tahapan ini itu bisa bersikap netral gitu, kemudian juga imparsial, kemudian juga memberikan keyakinan kepada publik bahwa penyelenggara pemilu melaksanakan dengan konsisten setiap tahapannya. Saya kira itu yang paling penting. Kalau Pak Yanus sendiri sudah melihat komitmen dan juga integritas dari KPU Banten saat ini? Dari pekerjaan yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, itu terlihat bagaimana mereka bekerja keras ya untuk menyelesaikan misalnya yang paling dekat kemarin menyusun daftar pemilih. Ini kan pekerjaan yang luar biasa. Betul. Bayangkan ya, menyusun daftar pemilih itu, saya kebetulan menerima petugas pendaftaran pemilih pas kebetulan hari itu sedang di rumah. Kan begitu. Pas kebetulan sedang di rumah. Biasanya saya jam 3 belum pulang ke rumah. Gitu loh. Nah, ini kadang-kadang petugas pendaftar pemilih itu ini ad hoc ya. Ini ad hoc. Itu mendatangi pemilih itu kan pada jam kerja. Sedangkan orang atau pemilih itu bekerja di jam itu sehingga tidak ketemu. Begitu malam kan nggak patut untuk didatangi. Nah, ini kan butuh endurance ya. Begitu didatangi hari Sabtu sedang weekend, berlibur, hari Minggu hari keluarga, pergi keluar kota, kan begitu. Akhirnya nggak ketemu. Nah, ini kan pekerjaannya dan ini saya apresiasi betul bisa selesai tanpa banyak dinamika dan saya kira tingkat keberhasilannya ini sangat baik lah kalau menurut saya. Baik, Pak, pilkada ini boleh dibilang sangat dekat. Bakal calonnya dari lokal tadi juga sudah disinggung begitu ya. Apakah ini juga akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pilkada? Betul. Problem kita ini sebagai masyarakat yang guyup ya, terkadang harus kita akui ada rasa inferioritas bagi teman-teman partai politik dan pengusung calon ketika tidak ditemui oleh seluruh komisioner. Padahal tadi problemnya gitu loh. Jadi ini yang harus dijaga nih, perasaan-perasaan kok kami cuma ditemui oleh misalnya ya 2 orang atau 3 orang gitu loh. Ini komisioner yang lainnya tidak mau menemui si pasangan yang mendaftar. Ini bisa-bisa hanya karena perasaan kita sebagai masyarakat yang memang kulturnya sangat guyup. Itu pertama. Yang kedua, kita ini kan di area yang sangat terbatas teritorialnya. Jadi Pak Ali ini kalau pergi kemana bisa ketemu orang di mana saja, kan begitu. Nah, someday suatu saat misalnya bertemu dengan Mr. X lah, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian kan sebagai warga Serang yang memang biasa guyup itu kan bertegur sapa. Nah, kemudian misalnya ya, ini kan kita juga eranya sosial media ya. Ada masyarakat yang mengambil gambar gitu kan melalui gadgetnya. Kemudian di posting di sosial media. Oh, Pak Ali bertemu Mr. Jangan pakai S lagi sekarang. XYZ. Misalnya begitu ya. Nah, dianggap oh ini Pak Ali sudah tidak netral, sudah tidak
komitmen dan tidak menjaga integritasnya. Padahal menurut saya bukan itu alat ukurnya. Alat ukur komitmen dan integritas itu adalah produk pekerjaan. Gitu loh, bukan cuma sekedar ada orang yang bertemu kan begitu. Apalagi di area yang bersifat umum ya, sangat mungkin saya misalnya bertemu dengan Pak Ali di warung makan, kan begitu. Tetapi dalam momentum politik ini menjadi sangat mungkin menjadi potensi untuk diperbincangkan secara politik sebagai bentuk ketidaknetralan teman-teman penyelenggara. Nah ini yang harus dijaga secara hati-hati oleh teman-teman penyelenggara. Ketika rumor berkembang bahwa penyelenggara itu tidak netral, kemudian bersikap berpihak, nah ini akan menyulitkan teman-teman ketika bekerja. Teman-teman komisioner akan bekerja dengan sangat sulit ketika trust dari publik itu rendah. Nah saya berharap ujiannya nanti akan berlangsung nih ketika masa pendaftaran. Kalau sekarang belum ada. Betul. Jadi masih terbebas dari kekhawatiran publik. Nah kekhawatiran kita adalah teman-teman komisioner tidak mampu menjaga daya tahan dan staminanya untuk tetap menjaga sikap komitmen dan menjaga integritas personal maupun kelembagaannya. Ini yang paling ininya. Baik, saya lempar ke Pak Ali. Pak Ali, tadi komisioner dari KPU memang harus menjaga komitmen dan juga integritas. Walaupun kita yakin mereka semua kenal dekat dengan semua mungkin bakal calonnya. Seperti apa menjaganya ini, Pak? Ya, gini. Makanya dalam di KPU itu ada istilah karena kami harus menjaga netralitas, memperlakukan semua peserta pemilu dengan sama. Bahkan senyum pun ketika kita ketemu antar satu calon dengan calonnya itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Kalau katakan gitu, ini kan guyonannya gitu ya. Ketika bertemu dengan calon yang satu atau kontestan yang satu, senyumnya 3 cm, maka ke kontestan yang lain juga harus 3 cm. Ini dalam rangka untuk melayani kesetaraan. Kira-kira sampai sejauh itu. Nah, tetapi bagi kami KPU tentu ini kami punya komitmen bahwa dalam pelayanan terhadap peserta pemilu itu kami akan melaksanakan secara maksimal. Sebagai contoh besok dimulai tanggal 27, 28, 29 Agustus ini kan masa di mana pendaftaran bakal calon kepala daerah. Nah, kami walaupun memang dalam aturannya kan tidak diharuskan menerima semuanya. Nah, kalau memang ada halangan dan sebagainya kan tidak membatalkan juga si calon untuk kemudian bisa kami terima. Betul. Tetapi kami punya komitmen bahwa dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 kami bertujuh ini tidak boleh ada yang keluar. Harus standby di kantor. Tanggal 20 kalau dalam ketentuannya kan di hari pertama, hari kedua tanggal 27 28 itu kami menerima pendaftaran dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Nah, setelah itu kami tutup. Nah, di hari terakhir di tanggal 29 kami menerima pendaftaran itu di pukul 8.00 sampai dengan pukul 23.59 dini hari. Nah, artinya di hari terakhir itu sampai tengah malam. Nah, terkait dengan penerimaan pendaftaran di 3 hari ini, kami punya komitmen 3 hari itu kami tidak boleh kemana-mana. Karena kami harus menerima calon-calon kepala daerah ya. Jadi dokter tuh ya, mondok di kantor. Di kantor. Itu menjadi komitmen kita. Kenapa? Jangan sampai kemudian ada pasangan calon yang kemudian mendaftar yang katakanlah di awal diterima 7 orang, tetapi ketika ada yang daftar calon yang lain kemudian diterima kurang daripada 7. Kalau kondisinya si yang satu sakit kan kita tidak bisa mungkin. Tapi kami komitmen semuanya akan kami terima secara lengkap. Ya, secara lengkap. Nah, ini bagian komitmen kami. Termasuk di 3 hari ini kami tidak akan kemana-mana selain kami tunggu ada ataupun tidak ada pendaftar ya. Calon kepala daerah yang daftar, baik di hari pertama, kedua, dan ketiga, maka kami tetap akan komitmen menunggu sampai dengan datangnya bakal pasangan calon daftar ke KPU. Kira-kira begitu. Sampai 3 hari di pukul 23.59 itu. Oke, dan ini yang sudah jadi komitmen dari KPU ya Pak? Iya. Pak, terkait hal yang lain, kesiapan yang juga tak kalah penting adalah kesiapan dari infrastruktur teknologi informasi. Sejauh mana kesiapan ini dipersiapkan oleh KPU? Pak, bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi informasi? Ya. KPU
mau tidak mau kemudian harus mengikuti kemajuan teknologi. Ya. Maka oleh karena itu dalam beberapa tahapan pemilu dan pilkada, KPU itu sudah menggunakan teknologi informasi. Salah satunya seumpama yang sudah lama digunakan itu adalah sistem informasi data pemilih atau SIDALI. SIDALI. Nah, SIDALI ini kan di mana sistem dalam rangka proses penyusunan daftar pemilih. Sehingga aktivitas itu dilakukan sepenuhnya di dalam sistem itu. Proses pencoretan atau memperbaiki identitas pemilih, termasuk juga kemudian proses pendaftaran pemilih bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat tidak memiliki daftar pemilih. Sehingga semua data pemilih, database pemilih itu ada dalam SIDALI. Ini yang pertama, salah contoh. Yang kedua, selain itu juga kami memiliki, kalau dalam pengelolaan logistik ada namanya SILOG, Sistem Informasi Logistik. Ya. Termasuk hampir semua tahapan pemilu maupun pilkada itu kami memiliki aplikasi. Ya. Dalam pencalonan ada namanya SILON. Ya, SILON itu Sistem Informasi Pencalonan. Di mana sekarang itu seperti halnya di Pileg kemarin lah ya. Kan untuk calon anggota DPRD Provinsi Banten tentu kan menyampaikan pendaftarannya kepada kami. Nah, tidak lagi seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, di mana partai politik dengan sejumlah bakal calegnya dan setiap caleg itu dokumen yang disiapkan itu banyak, sehingga kadang ada partai politik membawa dokumen beberapa kontainer atau beberapa box gitu ke KPU dibawa. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi demikian. Partai politik itu mengerjakannya cukup di kantor. Apa aja persyaratannya? Persyaratannya katakan usia itu adalah dibuktikan dengan KTP. Maka KTP-nya cukup diupload kepada SILON. Atau yang kedua umpama ada batas persyaratan batas minimum pendidikan. Maka cukup ijazah yang dilegalisir bahasa itu kemudian diupload dan lain sebagainya dan sebagainya. Sehingga tidak lagi kemudian peserta pemilu baik itu partai politik maupun juga kepala daerah membawa hard copy yang sangat banyak. Karena sudah disediakan aplikasi yang sangat-sangat membantu dalam rangka untuk proses pencalonan. Termasuk pendaftaran besok pun sama. Jadi ada SILON namanya, Sistem Pencalonan. Sehingga si bakal calon kepala daerah, baik itu kalau dalam calon gubernur, baik itu calon gubernurnya maupun calon wakil gubernurnya, tinggal mengupload saja dokumen-dokumennya, baik KTP-nya, kemudian ijazahnya, termasuk juga dokumen-dokumen lainnya itu cukup kemudian dilakukan proses upload di dalam SILON. Sehingga nanti tidak lagi membawa dokumen fisik ke KPU. Yang banyak itu. Nah, yang kedua kita tinggal meng-cross-check-nya dalam SILON itu tinggal dibuka. Oh iya, yang bersangkutan apakah usianya sudah memenuhi syarat atau belum? 30 tahun kan kalau untuk calon gubernur. Nah, lahirnya tanggal berapa? Dilihat di KTP-nya, tinggal diklik. Oh iya, ijazahnya minimal SLTA. Apakah ijazahnya ada nggak ijazah SLTA? Oh, ternyata ada. Nah, tinggal begitu. Ketika umpama tidak ada, tidak lengkap, maka berarti dikategorikan tidak ada. Maka ada ketentuan nanti yang sudah lengkap itu menjadi MS, yang belum nanti menjadi BMS. Karena nanti ada proses perbaikan. Nah, termasuk juga kemudian aplikasi yang juga ini menjadi alat bantu adalah Rekap. Namanya Sirekap ya, Sistem Informasi Rekapitulasi. Nah, Sistem Informasi Rekapitulasi ini juga sudah digunakan dalam pemilu kemarin supaya pada pelaksanaan rekapitulasi ini sudah tidak lagi kemudian hanya berdasarkan hard copy. Walaupun memang dalam ketentuan itu masih rekap secara berjenjang dan manual itu masih tetapi ini kan menjadi alat bantu sehingga memudahkan semua masyarakat kemudian juga peserta pemilu termasuk kami juga di KPU dalam proses rekapitulasi karena sudah menggunakan digital, sudah menggunakan aplikasi. Proses perbaikan kalau memang itu kemudian ada koreksi atau kemudian ada kekeliruan dalam proses pencatatan hasil, maka kemudian itu langsung bisa dilakukan di dalam sistem itu, Sirekap itu, yang kemudian pada akhirnya hard copy-nya tetap nanti akan di print out dan kemudian akan disepakati, disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak, termasuk juga adalah para saksi dari peserta pemilu, termasuk juga ya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oke, begitu mudahnya saat ini kalau mendaftar sebenarnya Pak ya? Iya. Baik, Pak, hal lain yang juga menjadi penting adalah kepastian regulasi. Kita tahu kemarin sempat berubah-ubah regulasinya, bagaimana menyikapi hal ini Pak? Ya, memang terkait regulasi ini kan hal yang pokok lah ya. Karena kalau tidak ada regulasi ini menjadi sesuatu yang mutlak yang memang harus kita patuhi. KPU prinsipnya terkait regulasi ini karena memang kalau di daerah itu kan kami sebagai pelaksana ya, pelaksana daripada regulasi itu.
tentu regulatornya ada di KPU RI. Nah, kalau pembuat undang-undang ya tentu ada di pemerintah dengan DPR. Nah, bagi KPU sesungguhnya apapun keputusan yang dibuat oleh regulator, kami pada prinsipnya harus patuh dan taat untuk melaksanakan itu. Nah, memang kemarin agak agak berdebar-debar lah ya, karena waktunya sudah mepet. Kemudian ada regulasi yang baru, ada pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga ada kemudian yang menafsirkan begini, ada yang berkeinginan begitu, sehingga bagi KPU sih secara prinsip sebetulnya ya yang mana kemudian ditetapkan oleh regulator, maka itu yang tentu akan kami laksanakan. Tetapi kami terkait dengan pelaksanaan regulasi ini, tentu karena regulatornya ada di KPU RI, apapun itu yang sudah diputuskan oleh regulator, maka itu yang akan kami laksanakan. Tapi alhamdulillahnya kan ya ternyata pembuat regulasinya ya di pusat sana ini semua sejalan lah ya, sepaham gitu, sevisi, sehingga tidak lagi ada perdebatan, ada perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan terutama pada regulasi yang akan dilaksanakan pada penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini. Baik, saya ke Pak Yanu. Pak, penyelenggaraan pilkada yang bermartabat juga kan harus didukung oleh banyak pihak. Salah satunya adalah masyarakat sebagai pemilih. Harusnya sikap masyarakat ini seperti apa sih, Pak? Ya betul ya. Jadi pemilu ini bukan cuma aktivitasnya teman-teman penyelenggara pemilu. Dalam agenda kepemiluan itu ada cukup banyak pihak yang terlibat. Selain penyelenggara, pelaksanaan teknisnya itu KPU, ada teman-teman Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini yang bertugas menjaga etik dari penyelenggara pemilu. Nah, tapi di samping itu ada juga pihak lain yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung pada suksesnya pemilu. Tidak cuma masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga misalnya ada aparat penegak hukum. Kemudian juga ada lagi teman-teman lembaga negara yang punya kewenangan terkait dengan aktivitas kepemiluan. Misalnya di lingkungan penyiaran itu ada komisi penyiaran, kan begitu. Kemudian yang terkait dengan kampanye anak nanti ada lembaga yang berkaitan dengan komisi perlindungan anak, kan begitu. Kemudian yang lain-lain. Nah, semua ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. KPU harus mengambil inisiatif untuk mengajak seluruh elemen, seluruh komponen katakanlah yang terkait dengan agenda kepemiluan ini bekerja bersama-sama untuk menyukseskan pemilu pada ruang kewenangan dan fungsinya masing-masing. Nah, ketika ini bisa dijalankan, maka kita berharap suksesnya pemilu itu tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi substansi berdemokrasi. Pemilu ini kan cuma jalan saja, jalan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari proses yang juga berjalan dengan baik, benar dan berkualitas. Nah, tentu KPU tidak bisa bertindak sendiri, maka kolaborasi, koordinasi dan menghimpun sebanyak-banyaknya keterlibatan masyarakat itu menjadi penting. Contoh misalnya teman-teman KPU juga harus berkoordinasi misalnya dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, kan begitu, tokoh pemuda, kemudian tokoh mahasiswa, bahkan sampai tokoh-tokoh pelajar. Kalau sekarang nih bahkan influencer harusnya diajak serta oleh teman-teman KPU untuk mendorong keterlibatan sehingga tadi angka target capaian partisipasi pemilih itu bisa semakin besar. Ini dalam beberapa kesempatan berdasarkan riset misalnya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah itu selalu lebih rendah ketimbang pemilihan presiden atau pemilu legislatif. Nah, tetapi ini bisa diantisipasi sejak dini kalau misalnya KPU
itu membuka ruang keterlibatan masyarakat dengan sangat baik, kemudian bekerja dengan seluruh elemen dan stakeholders kepemiluan, seluruh pihak yang terlibat, yang punya kepentingan dengan agenda kepemiluan, tidak hanya berinteraksi dengan partai politik, tetapi yang paling penting juga berinteraksi dengan banyak pihak yang itu bisa mensukseskan jalannya penyelenggaraan pemilu. Saya kira ini sangat penting buat teman-teman KPU. Oke, saya ke Pak Ali. Pak, bagaimana? Harus ada koordinasi atau sinergitas yang intens begitu tadi disebutkan oleh Pak Yanu dengan tokoh agama, dengan tokoh pemuda dan yang lain sebagainya. Apakah ini sudah dilakukan oleh KPU? Ya, saya setuju ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Yanu, bahwa pemilu ini kan bukan milik penyelenggara pemilu semata, ya, tapi ini milik semua elemen bangsa. Tentu dalam pelaksanaan, dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, KPU tidak bisa berdiri sendiri. Harus melibatkan banyak pihak. Kata kuncinya adalah kolaborasi. KPU dalam hal ini tentu menggandeng banyak pihak untuk berkolaborasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Baik itu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga para akademisi, termasuk juga pelajar. Karena bagaimanapun juga pelajar ini kan memiliki hak yang sama, apalagi mereka adalah pemilih-pemilih pemula. Nah, kami sudah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memang harapannya mudah-mudahan semua masyarakat ini pada akhirnya aware terhadap penyelenggaraan pilkada. Ya, salah satu contoh umpama kami juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan juga yang lainnya. Yang ini harapannya tentu bagaimana kemudian semua pihak ini bisa bersama-sama memiliki rasa dan tanggung jawab yang sama terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada. Karena tadi konteksnya kan bahwa pilkada itu bukan hanya milik sebagian orang. Betul. Apalagi umpama hanya milik penyelenggara pemilu, yang nggak bisa. Bahwa pilkada ini adalah milik semua masyarakat. Pilkada Provinsi Banten, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten adalah milik warga dan masyarakat Gubernur Banten. Maka semua warga Banten itu harus terlibat dalam penyelenggaraan ini. Sehingga harapannya memang KPU tidak ada pihak yang tidak mengetahui atau tidak ikut serta dalam proses penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini. Semua harus memiliki tanggung jawab dan rasa yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada 2024 ini. Pentingkah Pak atau akankah dilakukan simulasi pilkada? Kalau terkait dengan teknis pemungutan penghitungan suara, sesungguhnya ini penting untuk kemudian kami lakukan. Kalau dalam kepolisian itu kan ada simulasi dalam rangka pencegahan kerawanan dalam proses pemungutan suara. Bagi KPU dalam proses simulasi pemungutan penghitungan suara ini juga menjadi penting. Kenapa kami katakan penting? Walaupun pemilu dan pilkada ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Bagi sebagian orang terutama bukan pemilih pemula lah ya. Itu kan sesuatu yang sering kami lakukan, yang sering kita lakukan pemilu maupun pilkada. Tapi bagi pemilih pemula ini kan sesuatu yang baru. Tetapi juga yang harus kita ketahui bahwa penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 itu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya itu kan hanya diikuti oleh masing-masing daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Nah, hanya satu surat suara. Tapi di pilkada 2024 ini kan dilaksanakan secara serentak. Dilaksanakan secara serentak ini bukan hanya pada persoalan dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga kemudian dalam memilih kepala daerahnya pun di tingkatan provinsi dan juga di tingkatan kabupaten kota. Jadi kalau dulu itu dalam pilkada itu hanya satu surat suara, tapi dalam pilkada di 2024 ini ada surat suara yang nanti akan diterima oleh teman-teman pemilih. Ya. Satu ya tentu adalah surat suara untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua kemudian adalah surat suara dalam rangka memilih calon bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Maka ini menjadi penting untuk kemudian disimulasikan kepada masyarakat supaya masyarakat pemilih betul-betul bisa memahami dan kemudian pada akhirnya benar dalam memberikan suaranya. Karena jangan sampai kemudian pemilih ini kemudian juga tidak benar dalam memberikan suara. Karena kan secara sederhana dalam penyelenggaraan pemilu itu pertama tentu pemilih yang sudah memenuhi syarat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat itu bisa
terdaftar dalam daftar pemilih. Yang kedua, pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat yang terdaftar dalam daftar pemilih, maka diharapkan semuanya bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Nah, ketika sudah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, harapan kami yang ketiga, pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya, maka benar memberikan suaranya. Jadi tidak ada lagi kemudian istilahnya ada suara yang terbuang atau golput gitu ya. Nah, itu kan harapan kami. Sehingga simulasi itu penting kemudian juga kami lakukan. Tentu ya walaupun simulasi itu tidak menjadi salah satu cara ya, tapi banyak cara yang lain yang kemudian juga kita bisa edukasi kepada masyarakat. Tetapi poinnya itu bahwa kemudian simulasi juga menjadi penting untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka memastikan bahwa masyarakat ini nanti bisa memberikan suaranya dengan benar di TPS. Dan itu akan dilakukan simulasinya tentu. Ya. Baik, Pak Yanu, kita tahu bahwa ini akan berlangsung tanggal 27 November mendatang, betul ya? Ya. Tentu kesiapan juga sudah banyak dilakukan, tadi kita mendengarkan dari KPU. Kalau kita mendengarkan pemaparan tadi dari Pak Ali, apakah KPU ini sudah betul siap 100% dalam menyelenggarakan tahapan pilkada serentak ini, Pak? Kalau saya sih percaya ya, ini kan bukan pilkada pertama, bukan tugas pertama buat teman-teman KPU. Betul. Ada banyak catatan baik yang berlangsung pada periode pemilihan sebelumnya. Itu bisa diadaptasi, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin juga harus dikembangkan semakin luas ya, terutama yang berkaitan dengan mendorong keterlibatan semua masyarakat untuk ikut dalam proses pemilihan. Nah, saya kira teman-teman KPU ini sekarang kita akan menguji sebetulnya daya tahan, komitmen, integritas. Ini akan kita mulai uji mulai besok pada saat penerimaan pendaftaran. Jadi kita sampai saat ini kita harus letakkan angka keyakinan itu pada level yang paling tinggi. Nanti waktu yang akan membuat kita membuat ukuran. Jadi jangan dibalik. Sekarang letakkan dulu kepercayaan pada teman-teman penyelenggara ini pada titik yang paling tinggi. Baru nanti ada tingkat perbuatan, kan gitu ya, sikap yang itu akan turun gitu loh. Nah, kita berharap tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi sekarang ini pada teman-teman penyelenggara tidak turun dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya ke depan. Saya kira itu. Dan siapa yang harus mengawasi penyelenggaraan ini ke KPU? Secara formil dan normatif tentu saja teman-teman Bawaslu dan DKPP. Tetapi pada hakikatnya karena ini adalah hajat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka seluruh komponen bangsa dan negara akan mengawasi penyelenggaraan tugas-tugasnya KPU di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baik, kalau menurut Pak Yanu siapa sih yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkada serentak ini, Pak? Yang paling bertanggung jawab secara normatif tentu saja beban itu diberikan kepada teman-teman KPU. Kan begitu? Betul. Sehingga mereka tidak bisa memberikan bantahan, argumen apabila terjadi kesalahan. Maka sekarang harus disusun oleh teman-teman KPU dengan zero accident, zero false, kan gitu ya. Pokoknya semuanya zero lah. Tidak ada kesalahan di dalam pelaksanaan pilkada. Kita harapannya ini menjadi catatan baik ya. Karena begini, ini pilkada serentak yang tidak hanya ukuran berhasilnya buat teman-teman penyelenggara KPU di Banten. Tetapi keberhasilan KPU Banten ini secara langsung akan atau tidak langsung itu akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu kada serentak se-Indonesia. Ada saja kelemahan kita di Banten, ini akan menjadi catatan yang tidak hanya dipelajari, dianalisa dan dikatakanlah diperhatikan oleh masyarakat Banten, tapi juga masyarakat Indonesia. Jadi saya kira beban besar kalau ini dianggap beban, tetapi kalau misalnya ini sudah disadari sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, menurut saya ini adalah amanah yang luar biasa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada teman-teman penyelenggara pemilu. Baik, Pak Ali, harusnya zero accident gitu. Antisipasi apa yang sudah dilakukan mungkin oleh KPU? Ya tentu untuk kita bisa melaksanakan pemilu itu tanpa akses. Yang pertama kuncinya ya kita harus menjalankan sesuai dengan regulasi. Dan itu komitmen bagi kami sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa menyelenggarakan pilkada ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu kuncinya.
Kalau kemudian kita tidak melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, pasti banyak persoalan yang muncul. Betul. Maka kata kuncinya itu yaitu kita harus melaksanakan penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan regulasi yang ada, dan itu menjadi komitmen KPU, sehingga penyelenggaraan pilkadanya ini menjadi demokratis, menjadi berintegritas gitu kan, sehingga tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari pasca penyelenggaraan pemilu itu sendiri atau pilkada itu sendiri. Baik, Gitu. Pak, beberapa waktu lalu Polda Banten sudah memetakan titik kerawanan TPS. Kalau tidak salah ada 159 TPS yang rawan dan paling banyak di Kabupaten Pandeglang. Lalu apa yang diupayakan oleh KPU saat ini? Memang perspektif Polda, ya kepolisian terkait dengan kerawanan ini kan agak berbeda lah dengan perspektifnya KPU. Oke. Kalau bagi kami KPU secara teknis ya, memang ada beberapa titik yang itu menjadi kerawanan, ya itu menjadi menjadi perhatian lah. Kalau di Pandeglang itu memang salah satunya seperti hanya di Patia. Di Patia itu di mana jika pada musim hujan biasanya di sana langsung banjir. Nah, maka itu memang menjadi salah satu titik kerawanan bagi kami juga ketika umpama terjadi hujan pada masa penyelenggaraan pilkada, apalagi umpama menjelang hari pemungutan suara, memang harus ada mitigasi. TPS ini harus dikemanakan. Walaupun memang pengalaman Pileg Pilpres 2024, walaupun satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sempat turun hujan, tapi alhamdulillah airnya surut. Nah, tetapi ini menjadi salah satu yang catatan kami ya, catatan kami yang harus kami juga antisipasi. Termasuk di dalamnya bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara, termasuk pada pengiriman logistik. Karena di Banten ini, kalau di wilayah Tangerang Raya mungkin nggak ada istilahnya jalan yang berlumpur gitu ya. Tapi di daerah Pandeglang, di daerah Lebak, kalau ini kemudian pada saat distribusi logistik itu curah hujan cukup tinggi, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Karena ada beberapa tempat yang memang tidak bisa dilalui oleh roda 2 sekalipun. Nah, termasuk juga jangan salah di Banten itu kan ada pulau. Kayak Pulau Tunda. Nah, kalau kemudian alamnya lagi kondisinya tidak baik, kan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Betul. Nah, itu bagi KPU memang perspektif KPU dalam pelaksanaan teknis itu juga menjadi salah satu yang kami perhatikan betul ya, supaya tetap pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari Bapak-Bapak, dimulai dari Pak Yanu terlebih dahulu. Silakan Pak, closing statement-nya. Iya, intinya begini ya, ini pemilihan kepala daerah serentak pertama kali kita ingin membuat secara nasional. Saya kira kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan begitu banyak calon yang terlibat, berapa ratus pemilihan kepala daerah gitu kan, kabupaten maupun kota dan provinsi, itu berlangsung dengan baik gitu ya. Kemudian diikuti oleh jumlah pemilih yang sangat partisipatif, kemudian tidak menimbulkan masalah dan tidak melahirkan problem pasca pemilihan. Nah, ini semua saya kira tidak akan bisa terrealisir kalau teman-teman penyelenggara pemilu khususnya KPU tidak secara holistik, komprehensif dan integral mempersiapkan ini semua. Saya kira memang kita memandatkan tugas ini kepada penyelenggara KPU dan kita berikan kepercayaan. Nah, tinggal teman-teman KPU yang menjaga kepercayaan dari publik ini supaya kita bisa berlangsung dengan baik dan hasilnya nanti bisa menjadi contoh bagi masyarakat dunia bagaimana Indonesia menjalankan proses demokrasi dalam perspektif pemilihan kepala daerah. Baik, saya kira itu yang paling penting. Luar biasa. Terima kasih Pak Yanu. Berikutnya Pak Ali, silakan mungkin singkat saja. Ya. Tentu ya, karena ini pilkada serentak yang dilaksanakan secara nasional dan tumpuan suksesnya penyelenggaraan pemilu kan paling besar ada di kami.
Maka tentu KPU ingin menyampaikan pada momen yang baik ini, sekaligus ini menjadi komitmen kita bahwa KPU akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2024 ini khususnya di Provinsi Banten akan melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami akan menjaga betul dalam rangka menciptakan pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas, sehingga dengan harapan mudah-mudahan terpilihnya pemimpin-pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat yang amanah dan dapat mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, tentu bagi pemilih mohon juga untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya datang ke TPS, bukan hanya pada tahapan pemungutan suara, tapi kami mohon juga untuk bisa berpartisipasi pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga partisipasi pemilih dalam tahapan penyelenggaraan pilkada ini betul-betul keterlibatannya terlihat semua masyarakat, karena pemilu pada hakikatnya bukan milik KPU semata tetapi milik kita semuanya. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali, terima kasih juga Pak Yani sudah hadir di studio Banten TV. Dan demikian pemirsa Banten TV, Ruang Pilkada bersama KPU Provinsi Banten. Tentu kita dukung 27 November 2024 nanti, jangan lupa datang ke TPS untuk memilih para calon gubernur dan juga wakil gubernur dan juga bupati serta wali kota se-Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, saya Lili Khulwatuningma dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.